Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan STE Surya Teknik Elektronik. Ini STE ada pesanan CPU POM ini dengan fitur POM ini support printer dengan displaynya menggunakan LCD ya. STE mau cek satu-satu sebelum dikirim ke user. Menggunakan LCD-nya sebutannya kalau untuk POM ini itu LCD 886 ya. CPU ini sama usernya di request untuk menyalakan display LCD ya, dan dalam pemesanannya cuma CPU dan display LCD, tapi CPU ini support juga dengan printer ya, TTL. Ini dalam pengujian sebelum dikirim, STE mau cek tes seringkas mungkin fitur-fiturnya ya, satu-satu. Ini kebetulan pemesanannya untuk display LCD ini, CPU print display LCD ini ada 16 set atau 16 pasang ya. Ini kebetulan saya ada untuk terminal soket ya. Ini terminalnya untuk 16 set, nanti saya gabung jadi satu ya. Saya perkenalkan dulu, ini soket display ya, ini soket printer. Nanti dalam pemasangan karena tidak berikut printer, cuma disediakan soket yang masih kosong, dan ini pinnya ya. CPU ini support pompa AC DC sebenarnya, cuma di pesanan ini akan diperuntukkan untuk pompa AC ya. Jadi saya kondisikan siap untuk AC ini. Kita coba nyalakan atau kita cek satu-satu. Misalkan user ini nanti sebenarnya power supply ini support dengan ya, power supply-nya ini support dengan switching ya, switching 12 volt ya. Terus misalkan punya bekas adaptor laptop juga mampu, karena CPU STE itu untuk inputnya mampu menahan voltase sampai dengan sekitar 38 volt ya, dari 7 sampai 38 volt kalau untuk pompa AC ya. Tapi ini kebetulan di request untuk pompa AC ya. Jadi saya kondisikan jumpernya udah saya buang, udah saya bersihkan ya. Jumper ini kan fungsinya untuk bila mana ini digunakan untuk pompa DC. Bila untuk pompa DC itu di sini aki plus ya. Ini ada keterangan di sini, mungkin nggak kelihatan ya, DC ya, DC 12 volt plus min ya. Jadi kalau untuk pompa DC itu di sebelah kiri itu untuk voltase plus ya, gitu. Tapi ini saya bahasnya karena ini untuk AC, saya cenderung fokus ke masalah AC ya. Jadi nanti usernya katanya mau pakai trafo ya. Saya rekomendasi trafonya kalau minimal 2 ampere ya, trafo
konvensional atau trafo lilitan model lama itu, gunakan yang minimal 2 ampere. Kalau bisa, karena ini terminalnya cuma 2, gunakan yang 012 ya. 012, nolnya 12-nya sebelah dari trafo ya, dari trafo itu 12-nya ke sebelah kiri, negatifnya atau nolnya dari trafo itu ke sebelah kanan ya. Tapi kalau terpaksa tidak ada alternatif 012 volt, gunakan CT nggak apa-apa, tapi CT-nya di sebelah kanan, 12 voltnya 2 kali di, atau karena ini untuk AC, bisa saya rekomendasi nggak usah 12 ya, ke yang 9 volt aja. Kalau 9 volt, yang 9 CT-nya di sini 9 volt 9 volt kanan kiri digabung jadi satu ke sini, nggak apa-apa. Dari trafo langsung kabel, karena ini sudah ada penghambatnya dioda, udah ada elko gitu ya. Terus terminal ini ada di sini keterangan power pompa, berarti ini PLN 220, kebalik bolak-balik nggak apa-apa ya, bolak-balik nggak apa-apa. Terus ini berarti langsung dari PLN ya. Terus ini solenoid, ini biasanya cenderung tidak kepakai, jadi ini saya bahas sedikit ya. Solenoid itu sebenarnya kalau di apa ya, ibarat mudahnya itu stop kran ya, atau switch solenoid itu kran tapi sistem magnetik otomatis gitu ya, yang menyalakan dan menutup dan membuka itu ini power dari ini. Tapi ini karena kemungkinan juga jelas nggak dipakai ya, nggak begitu saya bahas gitu. Tapi ini support solenoid satu solenoid ya, buka tutup aja gitu. Terus sebelah kiri sekali ini ada tulisan pompa ya, pompa. Ini berarti untuk pompanya, berarti kalau pompa AC ke sini ya. Kalau pompa AC ke bolak-balik nggak apa-apa kabelnya ya. Jadi ini untuk pompa gitu ya. Terus sensornya, di pom ini itu ada flow sensor atau sensor, kabelnya ke sini ada 3 ya, merah hitam merah kuning hitam ya. Atau kalau di bahasa tekniknya itu positif data, terus negatif ya. Ini ada apa, satu ini bila mana penginstal ingin menerapkan otomatis switch ya. Otomatis switch itu ini pinnya. Jadi kalau otomatis switch ada 2 kabel, itu yang satu ke sini, yang satu nebeng di negatif ini. Jadi negatif ini sebenarnya keperuntukannya untuk 2 perintah ya. Kalau emang difungsikan semua, switch nozzle dan atau sensor gitu ya. Cukup itu aja. Coba saya nyalakan ya. Ini kan sebenarnya jalur positif ya, untuk trafo, untuk switching, untuk adaptor juga bisa ke sini. Tapi ini requestnya katanya mau pakai trafo, jadi saya cenderung menekankan nanti bila mana pembukaan baut ini pertama ya, dengan obeng ya, tolong agak dipegang ya, agak dipegang pas buka pertamanya, karena kalau nggak dipegang ini goyang, terminal ini goyang, takut mutus jalur bawah, jalur soldernya ya. Agak dipegang karena untuk pertama kali itu baut standar pabrik ini masih keras ya. Saya untuk menyobanya tidak menggunakan terminal ini, tapi sebenarnya ini kan nanti jalur positif ya, ini negatif sebenarnya begini, tapi saya coba saya pemasangannya lebih cepat untuk pengetesan dengan solder ya. Saya langsung solder, saya milih cepat ini daripada buka baut dan nutup baut nanti ya. Coba kita langsung nyalakan. Ini saya nyalakan. Maaf, pemasangannya saya kebalik malah ya. Jadi negatifnya kalau dari sini sebelah kiri, ini saya kebalik di sebelah atas. Ya sudah terpasang begini. Coba saya nyalakan.
dan itu nyala ya. Saya fokus ke displaynya dulu. Saya bilang ini tadi support dengan CPU ini tetap support dengan segmen bila mana darurat LCD-nya rusak ya. Kita coba sebentar nyalakan display segmen ya. Tapi kalau terminal soketnya sama persis, nggak ada perubahan, sama. Jadi soket sana pun dimasukin ke display segmen, tidak ada perbedaannya, sama. Ini contoh display segmen. Voltasenya itu kelihatan nggak atas? Ini sekitar 6,7 6,8 volt ya. 6,7 6,8 volt. Saya sebut aja ya. Jadi voltase itu sebenarnya tidak rekomendasi untuk segmen ya, karena terlalu besar sebenarnya. Jadi bisa kalau untuk segmen suatu saat nanti ini ada anjut ya, harus diputar ke kiri atau berlawanan jarum jam, itu menurunkan voltase display gitu. Tapi ini saya percobaannya tidak apa-apa. Itu kenapa saya colok tapi displaynya nggak nyala, karena untuk menyalakan perpindahan display itu ada kodenya ya. Saya tekan 2002, saya tekan OK atau enter, ada pilihan ya, ada pilihan edit display 1. Ini yang nyala posisi sebenarnya tadi kan settingannya di 1 LCD 886. Karena ini tulisannya ada 3 untuk 7 atau 7 segmen, 7S artinya 7 segmen, saya tekan 3. Nah, itu apa namanya, display segmen nyala ya. Saya cuma memberitahukan singkat aja, karena ini intinya CPU tetap support display segmen gitu ya. Tapi karena saya pengecekannya untuk LCD, saya fokusnya ke LCD aja ya. Ini kalau tadi kan habis untuk nyalakan segmen ya, saya colokkan ke LCD-nya kan error ya, bahasanya ngacak. Itu saya tekan lagi 2002 ya, tekan OK, saya tekan 1. Itu menyebutkan nominal angka yang benar di LCD ya. Jadi saya fokus dulu ke masalah LCD. Dan CPU ini support dengan printer. Saya coba dengan printer ya. Simple juga, printer dari Surya Teknik, cuma menggunakan 3 kabel ya, merah, hitam, dan data ya. Merah untuk voltasenya print, negatifnya termasuk untuk print ya. Ini satu yang kabel biru ini untuk data ya. Saya tinggal soket ceplok gitu ya, itu udah nyala print. Kita coba praktek. Ini intinya menggunakan saklar relay ya. Bila mana saya nanti perintah pompa, itu otomatis ada bunyi cetek, itu artinya saklar nyala dan siap menyalakan pompa. Saya cuma teori aja ya. Jadi begitu kita perintah, relay ini nyala. Sini bila mana ada pompa, itu pompanya otomatis nyala. Bila mana ini powernya misalkan PLN, ini pompanya AC gitu ya. Saya cuma teori aja, jadi ya tidak praktek pakai pompa. Saya coba perintah ke 5000, saya tekan OK. Saya loading pun menggunakan pinset ya. Kita loadingnya kita nanti coba sampai ke 5000 ya. Kita fullkan ke 5000. Ini baru sekitar 28, 235, 4000, 5000 ya. Otomatis mati juga relay ya.
Kalau kita perintah berdasarkan nominal yang diinginkan dan dia berhenti sendiri, pompa mati sendiri. Kalau kita pengen ngeprint, itu kita tidak usah tekan C, tapi langsung pencet M atau print. Ini ada keterangan M atau print ini ya. Saya tekan ngeprint ya. Oh, jadi ini menunjukkan nominal yang sama juga ya. 0,52 liter 95 harganya 5.000 yang dikeluarkan ya. Karena ini requestan untuk apa namanya, bukan untuk printer ya, tapi karena CPU-nya support, tetap saya coba juga printernya gitu. Terus nanti kalau masalah ada LCD ini kurang terang, itu ini dianjut. Ini contoh ya, saya naikkan voltasenya, otomatis LCD juga terang dia, ya kan? Ya, terang. Saya turunkan pun dia redup, saya habisin pun dia mati gitu kan. LED-nya, black lead-nya atau lampu belakang kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Ini saya nyalakan, saya terangkan gitu. Itu menaikkan anjut. Jadi kalau nanti merasa displaynya kurang terang atau terlalu terang, anjut ini yang dimainkan ya. Karena nanti saya dalam pengiriman 16 set ini LCD-nya versinya ada dua macam. Ada yang membutuhkan voltase kecil untuk lampu belakangnya, backlit-nya, dan ada yang membutuhkan besar. Jadi nanti kalau saya nyolok dalam praktek itu nanti kalau terlalu terang ini dianjut turun ya, diputar turun, diputar ke kiri, atau kalau menekan ke kanan ya. Ini saya coba, saya selokan aja, saya nggak suka yang terang-terang, tergantung nanti dari penginstalnya ya. Ini intinya saya nyobanya di LCD nya dulu ya, 16 LCD akan saya coba semua ya.